dari mahasiswa ini dari IAIN akan mewawancarai panjenengan dan atas nama siapa Pak? Denny Eko. Pak Denny Eko. Iya. Oke. Kami ini ada tugas dari mata kuliah aspek hukum ekonomi. Ya kami untuk mewawancarai suatu bisnis rental, ya, rental mobil. Ya. Ya, bisa langsung ke pertanyaannya. Ya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana pengaturan akad tertulis dalam rental mobil untuk memastikan kesesuaian, Pak? Untuk akad tertulis ya, Iya. akad tertulis di sini kita memberikan semacam nota invoice kayak gitu. Nota invoice, itu iya. ada akadnya pasal 123. Iya. Ada semua udah jelas. Iya. Nanti Gitu. dari konsumen sebelum akad kita suruh baca dulu semua. Oh iya. Biar konsumen juga tahu aturan untuk rental dan lain-lain. Konsumen paham dulu baru terjadi akad tanda tangan di situ. Ya berarti udah membaca dari itu ya Pak. Ya. Ada klausal-klausal di situ. Ya. Harus dibaca semua jelas. Setelah itu transaksinya lagi. Rental. Ya. Oh gitu. Ya. Bisa untuk pertanyaan kedua ya Pak? Yes. Boleh. Iya. Bagaimana menerapkan denda penundaan pengembalian mobil ya Pak? Untuk denda kita bukan denda sih sebenarnya. Bukan denda ya. Kita kena cas lah istilahnya. Kena cas. Tambahan biaya karena ketidaksesuaian waktu, ya kan gitu. Iya. Itu kita biasanya dikenakan di jam kedua. Jam kedua. Nah, maksudnya kan biasanya akadnya 24 jam. Iya. Kalau lebih 1 jam itu kita toleransi. Oh gitu. Nah, kita kenakan mulai di jam kedua. Jam kedua itu ya Pak. Udah. Karena di jalan kan ya entah ada macet, entah ada apa kan gitu. Kita kasih toleransi 1 jam. 1 jam itu. Ya, jam kedua kita mulai kenakan biaya tambahan. Namanya bukan denda. Iya. Sebenarnya bukan denda kan atas kesalahan. Terlalu menindas ya Pak orangnya. Kalau denda kan atas kesalahan gitu. Iya. Itu kita kenakan biaya tambahan. Biaya tambahan ya. Itu nanti hitungannya per jam. Oh, hitungan per jam. Hitungannya per jam. Itu kalau boleh tahu berapa ya? Tergantung mobilnya, mulai 25.000 sampai 50.000. Oh, 25 ya. Per jam ya. Tambahannya. Itu tergantung mobilnya. Tergantung berarti seri mobil beda-beda setiap mobil. Setiap mobil beda-beda untuk biaya tambahan. Untuk biaya tambahannya. Iya. Boleh pertanyaan selanjutnya? Baik Pak, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukum jaminan dalam rental mobil yang Bapak berikan kepada customer? Untuk kita di sini itu untuk jaminan itu kita pakai KTP sama motor plus STNK. Itu untuk KTP itu administrasi, motor itu untuk jaminan. Motornya ditinggal di sini. Ya. Selain jaminan itu juga untuk memudahkan. Jadi konsumen kesini bawa motor, pulangnya bawa mobil. Nanti kembali ke ya gitu. Dia kembali ke mobil, nanti pulang bawa motor. Kan enak gitu loh maksudnya. Nggak usah nganter. Cepat jemput gitu kan. Gitu, enak. Iya. Selain untuk jaminan juga untuk memudahkan konsumen sendiri. Benar. Tapi untuk yang nggak ada motor kan kadang ada tamu dari luar kota, dari Jakarta, dari Bandung gitu. Iya. Kita pakai deposit uang. Oh, deposit uang dulu. Transferan ya Pak? Ditransfer apa gimana? Ya, ya terserah konsumen. Bisa ditransfer ke kita atau di cash pada saat serah terima mobil. Dibuat cash. Itu opsi kalau nggak ada motor. Iya. Baik Pak, selanjutnya bagaimana konsep amanah yang diterapkan dalam hubungan antara pemilik rental dan penyewa mobil? Amanah ini dalam artian gimana, Pak? Mungkin kepercayaan terhadap customer. Nah, kita dari sisi pemilik pada saat terjadi transaksi rental kita tetap 100% percaya ke konsumen. Apapun yang terjadi kita tetap percaya ke konsumen.
kita percayakan mobil kita ke konsumen dengan nilai yang enggak sedikit. Nah, itu kita percayakan sepenuhnya, dan nanti kalau ada apa-apa ya insya Allah konsumen tetap akan tanggung jawab lah. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengelolaan kerusakan mobil yang terjadi selama masa sewa, Pak? Ini kerusakan itu ada dua. Kerusakan yang terjadi karena kelalaian penggunaan, sama kerusakan karena entah usia spare part atau kayak apa mesin apa tiba-tiba mati karena ada spare part yang udah aus atau udah tua gitu kan, kita nggak bisa mengenakan itu ke konsumen. Nah, kalau kerusakannya karena kelalaian konsumen itu 100% tanggung jawab konsumen. Tapi kalau kerusakan besar itu kita juga kadang ada kebijakan ke konsumen. Entah ya pokoknya kita win-win lah, kita sama enaknya, terus konsumen juga gak terlalu terbebani, kita juga gak menimbulkan kerugian di kita gitu. Ya, pokoknya win-win solution lah gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan konsep keadilan dalam penentuan harga dalam sewa mobil? Untuk penentuan harga sewa itu emang untuk penentuan harga 100% di kita. Dan kita juga sudah menunjukkan price list juga, kita ada price list, tapi nanti suatu ketika ada ketentuan harga ya kayak diskon dan lain-lain kita ada. Itu nanti tergantung dari penggunaan sama tergantung dari konsumennya. Ya kayak 24 jam ke Jogja sama 24 jam cuma ke Demak itu kan nanti akan beda harganya gitu. Nah, itu nanti Jarak tempuh ya, Pak. ya sebenarnya di rental mobil itu nggak ada jarak tempuh ya, maksudnya nggak ada penentuan harga dari jarak tempuh, nggak ada, tapi itu istilahnya kebijakan dari kita. Seumpama 24 jam kita tanya mau kemana, ke Jogja, ya udah itu full harga sesuai price list gitu. Nah tapi kalau 24 jam cuma ke Demak, istilahnya cuma pulang kampung lah kan. Nantinya mobil itu banyak berhentinya. Nah, dari konsumen minta diskon, oke. Kita ngasih diskon, istilahnya kan gitu. Jadi tergantung lama mobil itu bekerja ya? Ya, betul. Nah, terus untuk bensinnya itu pripon? Kalau bensin itu 100% dari konsumen. Jadi kalau di mobil itu pas berangkat kok full, ya nanti kembali full. Kalau separuh ya kembali separuh. Minimal separuh maksudnya. Kalau mau dilebihin nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, apa saja ketidakpastian yang muncul dalam bisnis rental mobil dan bagaimana solusinya? Untuk ketidakpastian atau mungkin ini resiko ya, lebih ke resiko bisnis rental mobil ini sebenarnya banyak. Yang pertama mobil hilang. Atau nggak kembali sama sekali. Ada kejadian. Ya pernah sekali tahun lalu. Tapi ya mobil itu ya untuk antisipasi sih kita emang lebih hati-hati, lebih selektif lah untuk menerima konsumen ke sini. Jadi mungkin untuk konsumen juga seumpama kita tanya-tanya detail, jangan jangan baper istilahnya. Kok rental mobil wae kok ditakoni aneh-aneh kayak gitu. Maksudnya jangan baper terus tersinggung, jangan tersinggung lah gitu. Nah, itu juga langkah antisipasi kami untuk mengurangi resiko. Jadi nanti kalau ada konsumen yang ditanya macam-macam lah istilahnya, ya jangan baper, jangan tersinggung. Nah itu emang SOP dari kita harus begitu. Selain kehilangan juga ini gede.
Jadi kadang ada yang rental mobil Tapi terus digadai. digadekan ke pihak ketiga. Iya. Itu terjadi juga. Itu juga cara penanggulangannya juga sama sih. Kita emang harus lebih selektif untuk menerima konsumen. Terus yang ketiga ya kerusakan seperti tadi. Kerusakan itu juga salah satu resiko di bisnis ini untuk apa namanya? Ya namanya penggunaan di jalan ya kita juga nggak tahu banyak faktor X yang bisa menyebabkan entah kerusakan entah apa kayak gitu. Itu sih untuk penanggulangan ya sama kita juga ngewanti-wanti ke konsumen pada saat di jalan tetap hati-hati, tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi itu kita himbau ke konsumen-konsumen yang pakai mobil kita. Gitu sih. Untuk upaya lapor ke pihak berwajib itu loh Pak yang tentang mobil hilang. Ada Itu upaya itu tetap kita juga ada kerjasama sih sama pihak berwajib. Kalau kita di sini ya ke kepolisian kita juga ada kerjasama. Jadi setiap kali ada kasus entah kehilangan entah gede, kalau kita tidak bisa upayakan sendiri ya kita tetap pelaporan ke pihak berwajib. Nah, yang kejadian udah selesai Pak. udah kembali barangnya Hilang hilang sama sekali. Kita juga udah buat laporan di berwajib dan memang belum ada enggak ya dari kepolisian sudah ada tindak lanjut tapi karena emang masih nihil hasilnya. Jadi ya gimana lagi ya namanya usaha. Mungkin dari pihak kepolisian sudah maksimal mengusahakan tapi emang udah nggak bisa ditelusuri lagi ya bagaimana lagi. berarti itu GPS-nya Hilang terus udah dicari alat T sama penjahatnya terus dimatikan. berarti emang udah dari awal udah ada niat jahat sih Kayaknya dari awal memang udah ada Ya, resikonya besar sekali. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 ya Kak. Ya, bagaimana peraturan akan tertulis dalam rental mobil untuk memastikan kesesuaian? Ya ini bisa kita memberikan semacam nota atau invoice. Di situ akadnya sudah jelas. Ya, terus dari konsumen sebelum itu dibaca dulu akad-akadnya di situ ada. Semua konsumen tahu agar untuk peraturan rentalnya itu konsumen paham dan akan terjadi tanda tangan di situ baru. Ya. Nomor 2 bisa ke nomor 2 ya. Bagaimana penerapan denda penundaan pengembalian mobil? Ya ini bisa sebenarnya bukan denda ya Kak ini. Ini kayak kena cas gitu. Cas atau tambahan lah. Semacam tambahan. Ketidaksesuaian waktu biasanya dikenakan di jam kedua. Semisal akadnya itu 24 jam. Nah, jam pertama itu udah ditoleransi, ya jam kedua itu baru dikenakan denda. Ya dendanya itu bisa 25.000 sampai 50.000. Itu tergantung dari seri mobilnya. Kayak mobil bawah Brio dan itu mungkin 25.000 sampai ke Innova itu mungkin 50.000 lah. Ya. Ya itu aja sih. analisis yang saya tangkap dari jawaban Bapak Doni Eko selaku pemilik rental mobil Deko, beliau meminta jaminan kepada konsumen atau pelanggan untuk menyerahkan KTP untuk registrasi dan motor beserta STNK sebagai jaminan gunanya untuk memudahkan konsumen dan pemilik rental. Apabila konsumen yang jauh dari luar kota dan tidak membawa motor, bisa memberi jaminan berupa deposit uang, bisa lewat transfer atau cash. Selanjutnya, konsep amanah yang diterapkan dalam hubungan antara pemilik rental dan penyewa mobil. Beliau mengatakan dari sisi pemilik, pada saat terjadi transaksi, rental tetap 100% percaya terhadap konsumen sepenuhnya. Jika terjadi apa-apa, konsumen akan tetap bertanggung jawab. Terima kasih.
Di sini saya akan menganalisis hasil wawancara dengan Bapak Eko. Pertanyaannya itu tentang pengelolaan mobil yang rusak yang terjadi selama masa sewa. Mobil rusak itu bisa disebabkan menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor kelalaian oleh konsumen, dan yang kedua, faktor oleh mobil itu sendiri. Mungkin dari mesin yang sudah tua atau spare part yang sudah tua. Nah, untuk kerusakan yang kelalaian oleh konsumen itu 100% ditanggung oleh konsumen. Untuk selanjutnya itu tentang penerapan konsep dalam penentuan harga mobil. Untuk penentuan harga 100% itu dari pemilik sewa. Sebelum konsumen menyewa mobil, sudah ada price list. Suatu ketika ada diskon, tergantung dari penggunaan dari konsumen. Nah, untuk ketidakpastian yang muncul dalam bisnis rental mobil, itu resikonya yang pertama mobil rusak. Terus yang kedua mobil hilang. Yang ketiga mobil digadekan oleh konsumen. Nah, solusinya itu ditangani oleh si pemilik sewa terlebih dahulu. Kalau si pemilik sewa tidak bisa menangani resiko tadi, kendala-kendala tadi, baru diserahkan ke pihak yang berwajib. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum.